Perkenalkan, nama saya Dea Alisa Putri dari MST 19 dengan NIM 4193111017. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan mengenai bab 8, pengembangan evaluasi interaktif berbasis Quizzes. Nah, sebelumnya kita harus mengenal dulu dong apa itu Quizzes. Quizzes merupakan web tool berbasis game atau game-based learning yang penting ataupun sering dimanfaatkan oleh guru-guru ataupun pengajar untuk membuat permainan kuis interaktif dalam pembelajaran. Nah, konsep permainan kuis pada Quizzes dapat mendorong peserta agar dapat berkompetisi secara sehat dan memperebutkan posisi terbaik sebagai juara pertama dalam permainan itu. Quizzes memiliki berbagai fitur yang sangat menarik ya. Di antaranya, pengguna itu dapat juga membuat kuis interaktif lebih dari 4 pilihan jawaban, dapat menambahkan media gambar ke dalam latar belakang pertanyaan, menyesuaikan pengaturan pertanyaan sesuai dengan kebutuhan, ataupun ketika setelah selesai mendesain kuis, pengguna dapat membagikannya kepada publik melalui 5 digit kode yang dihasilkan. Nah, di Quizzes juga memiliki fitur report. Fitur report pada dalam Quizzes dapat menampilkan data statistik terkait kinerja peserta, serta dapat melacak beberapa banyak peserta yang menjawab pertanyaan yang dibuat. Nah, untuk data-data ini biasanya dapat diunduh di spreadsheet Excel ya. Selain itu juga terdapat pula fitur pekerjaan rumah ya, yang memungkinkan pengguna untuk memberikan tugas evaluasi dengan batasan waktu maksimal 2 minggu. Fitur lainnya yang dapat dimanfaatkan oleh pengguna yaitu ada fitur kelas sebagai fitur untuk membuat grup kelas. Sebelum itu, kita ketik Quizzes di Google. Nah, sudah muncul ya seperti ini. Kita klik langsung di bagian ini, Quizzes. Nah, akan muncul seperti ini. Kita tunggu saja. Bisa juga langsung mengetik https://quizzes.com. Nah, ini jika sudah muncul get started seperti ini, jika kita sudah punya akun, maka kita langsung bisa login. Tapi jika belum punya akun, kita bisa sign up langsung. Nah, jika peserta didik tidak mempunyai akun Quizzes juga tidak apa-apa. Untuk memulai ujian, maka peserta didik tinggal mengklik enter code, lalu masukkan kode yang telah diberikan oleh guru, kemudian tinggal dijawab deh tanpa perlu akun. Kita klik sign up. Nah, dari sign up ini muncullah tampilan seperti ini ya, selamat datang di Quizzes. Nah, kita bisa pilih metode mana untuk registrasinya. Kita bisa juga dengan akun Google ataupun dengan akun Microsoft. Misalnya dengan akun Google ya. Nah, karena sebelumnya saya belum punya akun Quizzes, maka akan ada munculan tampilan seperti ini ya. Bagaimana Anda menggunakan Quizzes? Jika masih sekolah, jawab untuk sekolah. Jika untuk kantor atau bisnis, pilih yang ini. Ataupun jika untuk keluarga saja, pilih yang ini. Misalnya, kita pilih at school. Nah, saya adalah seorang, untuk guru, bisa pijit nih ya, untuk guru. Kita akan membuat soal pada Quizzes. Nah, bagaimana sih langkah-langkah untuk membuat soal interaktif dengan menggunakan Quizzes? Yang pertama, kita klik create ini. Ini kita klik saja. Nah, setelah kita klik, akan muncul 2 pilihan. Apakah itu kuis baru atau pelajaran baru? Karena kita untuk ingin membuat kuis, maka kita pilih kuis. Kita klik. Kemudian muncul tampilan seperti ini ya. Coba kita beri nama kuis misalnya ulangan harian. Pilih mata pelajaran apa yang relevan. Misalnya kita mau buat ulangan harian matematika. Lanjut, kita klik lanjut. Nah, akan muncul tampilan seperti ini ya. Di sini ada untuk gambar kuisnya, di sini ada nama kuisnya, di sini ada ketentuan dia public kah atau private kah. Ini untuk waktunya. Oke. Dan ini nanti dari sini kita bisa mengimpor hasil ujian siswanya itu ya, impor dari spreadsheet ini. Nah, ini kan dari sini kita bisa mencari pertanyaan-pertanyaan yang mau kita masukkan. Banyak pilihan di sini. Baik, setelah muncul tampilan seperti ini, lihat ya, di sini kita tuh bisa langsung misalnya ini ada pengaturannya, kita bisa tambahkan gambar untuk kuisnya, bahasanya apa. Jadi kita pilih bahasa Indonesia. Kemudian ini untuk nilai misalnya dari KG ke 10 tahun, bisa menentukan apakah public atau private, kemudian kita simpan ya. Berarti ini untuk anak kelas 10 ya.
Kemudian di sini kita bisa pilih ya. Ini ketika kita klik mencari, maka akan muncul ulangan-ulangan harian. Kita bisa juga memakainya, tapi jika kita ingin membuat kuis sendiri, kita bisa pilih yang dari sini. Ada pilihan ganda, ada pemilihan, ada fill in the blank, ada open ended, ada menggeser. Misalnya kita pilih kita ingin membuat soal pilihan ganda, kita klik pilihan ganda. Nah, kemudian akan muncul tampilan seperti ini. Kita ketik pertanyaannya. Misalnya sederhana saja ya, 2 tambah 1 sama dengan, di sini untuk soalnya. Kemudian kita ketik opsi jawabannya, misalnya 1. Kita klik juga di sini 2, di sini 3, dan di sini 4. Misalnya seperti itu. Nah, ini kita bisa tambahkan gambar. Kita bisa cari ya gambar dari file kita, ataupun kita bisa searching. Misalnya kita searching match child. Nah, kemudian akan muncul seperti ini. Misalnya kita pakai ini, baru kita masukkan. Nah, maka akan muncul gambar seperti ini di samping soalnya. Jadi nanti siswa tidak akan merasa bosan. Kita juga bisa menghapus medianya ataupun bisa mengeditnya lagi. Misalnya kita hapus. Nah, di sini ada audio juga. Kita bisa menambahkan audio. Misalnya langsung saja kita buat, "Halo anak-anak, 2 tambah 1 berapa?" Ataupun bisa menambahkan video juga ya. Oke. Nah, di sini ada untuk menghapus opsi. Misalnya kita ingin pilihan gandanya cuma sampai ABC aja deh. Nah, kita bisa pakai ini untuk menghapus opsi. Baru ini ada ubah opsi ke gambar. Nanti bentuk pilihan gandanya akan berbentuk gambar, dan kemudian ini merupakan untuk menambahkan persamaan. Jadi kan kalau untuk soal matematika kadang ada persamaan, misalnya setengah kali akar kali tinggi, alas kali tinggi, ataupun yang lainnya. Nah, di sini kita bisa milih apakah ini jawaban yang benar ya. Jadi di quiz ini kita bisa pilih lebih dari satu jawaban yang benar dengan mengaktifkan yang ini. Tinggal diklik saja, maka akan ada lebih dari satu jawaban yang benar. Jika kita nonaktifkan, maka hanya ada satu jawaban yang benar. Ini ya, misalnya kita pilih ini jawaban yang benar itu 3. Kemudian di sini kita bisa mengatur waktunya. Misalnya 5 detik cuman. Topiknya bisa kita tambahkan dan yang lainnya. Untuk warnanya, hurufnya bisa kita pilih dari sini ya. Ini warnanya, misalnya kita mau mengganti jadi warna pink, ataupun ini ada biar angkanya mereng dan lain sebagainya ya. Oke, setelah selesai kita klik menyimpan. Setelah kita klik simpan, maka akan muncul tampilan seperti ini. Ini berarti soal pertama kita sudah kita buat. Nah, untuk menambah pertanyaan lagi, kita tinggal pilih di sini. Apakah mau pertanyaannya selanjutnya itu mau pilihan ganda lagi kah, atau pilihan, atau esai, atau lain-lainnya ya. Setelah kita selesai membuat soal, kita bisa klik menyimpan untuk menyimpan kuisnya. Misalnya di sini bisa juga menyimpan. Nah, maka kuisnya sudah tersimpan. Kalau kita mau edit lagi bagaimana? Bisa dengan cara mengklik bagian sunting ini. Maka kita bisa mengeditnya lagi. Misalnya yang kedua itu kita ingin membuat pertanyaan yang bentuknya open ended. Misalnya, bagaimana pendapatmu tentang sikap penerapan Pancasila di kehidupan sehari-hari? Nanti peserta akan dapat mengetik tanggapan mereka di sini. Misalnya kita memasukkan gambar ya, Pancasila. Kita searching. Nah, kita bisa pilih ya. Tinggal kita masukkan. Nah, jika sudah selesai, maka kita bisa klik menyimpan. Nah, di sini kita bisa tambahkan penjelasan jawaban dengan mengklik. Kemudian di sini kita akan buat apapun itu, misalnya penerapan Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Bisa juga tambahkan gambar, audio, atau video. Selesai. Nah, nanti ini ketika soal akan dibuka, ketika siswa setelah selesai menjawab, maka akan ada muncul penjelasan jawabannya. Setelah selesai, kita klik menyimpan.
Nah, di sini sudah langsung ada kan tersimpan dan terlihat ini soal kedua dan ini soal pertama dengan jawabannya. Nih yang merah itu jawaban yang salah dan yang hijau jawaban yang benar. Kita simpan. Nah, jika kita ingin melihat hasil dari kuis, maka kita bisa melihat dengan mengklik ini, pratinjau yang di sini. Setelah kita klik akan muncul tampilan seperti ini ya. Ini ada mulai, kita klik. Nah, ini adalah preview ya, misalnya ini 3. Nah, seperti ini. Dan yang kedua, pendapatmu tentang sikap penerapan Pancasila di kehidupan sehari-hari. Pendapat saya adalah lainnya. Seperti itu ya. Di sini bisa menghidupkan musik juga. Nah, musiknya hidup. Bisa juga memperbesar dan memperkecil. Ini karena waktunya sudah ditentukan, jadi kita bisa menunggu juga ataupun bisa mengklik selesai. Nah, ini muncul ya penjelasan jawaban yang telah kita buat tadi. Nah, di sini setelah kita selesai mengerjakan kuis, kita dapat tahu berapa nilai kita, berapa skor kita, dan berapa peringkat kita, dan ketepatan jawaban kita. Sudah ya, dan ini juga ada statistik performa kita, misalnya 2 jawaban kita yang benar dan berapa waktu kita untuk menjawabnya, berapa yang salah dan berapa benar yang beruntun. Nah, di bawah sini juga ada pertanyaan yang tadi telah kita jawab, biar bisa kita tinjau lagi. Nih. Nah, selanjutnya bagaimana sih cara membagikan soal kuisis? Nah, di sini kita kembali ke tab sebelumnya. Di sini ada bagian membagikan. Kita klik membagikan. Kemudian di sini ada salin tautan. Dari situ bisa kemudian kita bagikan undangannya ke yang lainnya, atau kita bisa klik tadi tinjau lagi tadi. Kemudian di sini ada bagian bagikan. Nah, di sini bisa juga kita mengklik tautan. Ataupun kita kembali lagi. Selain dari kita mengcopy link tadi dan membagikannya ke siswa, kita bisa membagikan kuisis kita kepada siswa dengan cara lain. Misalnya yang pertama itu kita buka akun kita ini. Oke, muncul tampilan seperti ini ya. Ini tadi adalah soal kuisis yang telah kita buat. Kita klik di bagian soal kuisisnya. Nah, ini kita mode dalam pemberian soal ya. Lalu kita klik di sini, mulai kuis langsung. Nah, setelah kita klik, muncul pilihan klasik ataupun instruktur cepat. Kita bisa pilih sesuai kebutuhan kita. Misalkan kita pilih klasik. Nah, selanjutnya akan ada muncul pilihan seperti ini. Kalau misalnya kita ingin kuis dalam bentuk tim, boleh tim, bentuk tes boleh tes, ataupun bentuk klasik. Sekarang saya akan pilih bentuk klasik. Kita pilih, kita klik bentuk klasik, kemudian kita klik melanjutkan. Kita tunggu. Nah, muncul seperti ini ya. Ini nanti bisa kita bagikan kode gamenya dan linknya kepada siswa, ataupun bisa kita salin dari sini, ataupun salin langsung ke Google Classroom, atau ke Microsoft Teams, ke Skype, ataupun ke Canvas. Terserah kita. Nanti ketika sudah ada siswa yang join, maka di sini akan ada keterangan kalau ada beberapa siswa yang join. Kemudian kita bisa mulai kuisnya dengan cara klik ini dan bisa mengakhiri dengan cara klik ini. Nanti skor siswa akan langsung terlihat. Selanjutnya, jika kita ingin memberikan pekerjaan rumah, klik lagi di ulangan harian. Kemudian, nah kita klik yang ini, pembelajaran asinkronus, tugas pekerjaan rumah kita klik. Nah, di sini sudah ada muncul ya tampilan seperti ini. Nah, ini kita bisa tetapkan, ataupun di sini ada batas waktu pengerjaannya, ataupun tidak ada batas waktu. Jika kita sudah tetapkan, kita klik tetapkan. Nah, ini nanti akan ada siswa yang mengerjakan bentuk PR dalam bentuk kuisisnya. Nah, selanjutnya kita akan mempelajari bagaimana cara peserta mengakses ujian pada kuisis. Nah, di sini
kita sudah masuk ke Quizzes ataupun nanti siswa kita bagikan link yang ada di sini tadi, lalu siswa akan mengklik link itu dan akan muncul tampilan seperti ini ataupun tampilan lainnya. Kemudian masukkan kode gamenya. Tadi kode gamenya berapa? 467626 467626. Sekarang kita bergabung, kita tunggu. Nah, ini kita berada dalam mode siswa. Kita bisa mengganti nama dan yang lainnya. Lalu bisa kita mulai langsung. Klik mulai. Nah, di sini Anda yang pertama bergabung. Ini menandakan kalau cuma ada satu siswa, cuma kita siswa satu-satunya yang mengikuti ini ya. Ini bisa kita klik mulai di sini untuk memulai ujiannya. Nah, di sini juga ikut mulai kan? Sama ya. Siswanya bisa langsung menjawab soal yang telah ditanyakan muncul ya, seperti ini. Sudah ada akurasinya, pertanyaan paling sulit, pertanyaan paling panjang, fakta menarik, dan ranking siswanya sudah terlihat. Nah, selanjutnya bagaimana sih cara untuk memberitahukan orang tua mengenai laporan hasil kuisis siswanya? Bisa dengan cara kita meng-email orang tua dengan ini, email semua orang tua. Lalu kita masukkan email orang tuanya di sini berapa, lalu di sini siswanya berapa, tinggal kita kirim. Email sent successfully. Nah, nilai siswanya tadi, nilai anak didik sudah terkirim kepada orang tuanya. Untuk mengakses laporan kuisis, kita bisa klik di sini ya. Ini ada akun kita. Oke, di sini ada hasil. Kita klik di bagian hasil. Oke. Nah, sudah ada di bagian hasil. Kita lihat. Misalnya ini. Kita klik di sini sudah ada hasil dari siswa yang telah mengerjakan ya. Di sini ada bagian pertanyaannya, pertanyaan mana saja yang dijawab, yang benar atau tidak. Untuk keseluruhannya juga ada, dan untuk temanya juga ada. Nah, di sini bisa kita kirim laporan. Ini bisa kirim ke orang tua. Nah, bagaimana sih cara mencetak laporan ini? Bisa dengan di sini ada untuk bagian peserta ya, laporan kelas bagian peserta. Di sini ada kata PDF ya, ada Excel. Nah, kita bisa pilih untuk mencetaknya sesuai dengan keinginan kita, mau itu dalam bentuk PDF. Seperti ini, kita klik laporan lengkap. Nah, seperti ini nanti bentuknya. Kita cetak seperti biasa ya. Kita cetak ke Microsoft Print to PDF. Nah, ini adalah bentuk laporannya. Kita cetak ke PDF. Oke. Atau mau dalam bentuk pertanyaan juga bisa. Ini bisa kita print sama seperti caranya seperti tadi ya, dalam bentuk PDF ataupun Excel. Keseluruhan sama juga bentuknya dalam PDF ataupun Excel. Nah, setiap pesan yang telah terkirim tadi yang melalui email ke orang tua ataupun laporan tadi akan diperbaharui secara otomatis dan dapat disesuaikan dengan kebutuhan pengguna. Nah, di sini juga ada lagi ya, di sini bisa main lagi, di sini bisa tugaskan kembali, di sini bisa tinjau pertanyaan, temanya bisa kita atur, bisa juga ini ada suaranya dan lainnya. Baiklah, itu saja penjelasan dari saya mengenai pengembangan evaluasi interaktif berbasis Quizzes. Terima kasih atas perhatiannya. Sampai jumpa di bab selanjutnya.